Halo guys, balik lagi sama gue Sanzo Fikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone XS Max di tahun 2024 yang harga secondnya mungkin cuman 4 jutaan aja. Loh kok bisa sih cuman 4 jutaan aja? Dan apakah masih layak digunakan iPhone XS Max ini? Mari kita bahas di video kali ini. Jadi simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out. Oke, iPhone XS Max yang sama gue ini sebenarnya baru aja dibeli unit second di Facebook Marketplace. Ya, untung-untungan sih akhirnya dapat unitnya. Tapi sebenarnya di tahun 2024 ini atau di tahun ini khususnya, iPhone XS Max tuh masih layak nggak sih kalian gunakan? Itu yang menjadi pertanyaan besar di saat ini. Tapi sebelum gue jelasin layak atau tidak dan harganya berapa, gue akan jelaskan spesifikasi terlebih dahulu. Oke, iPhone XS Max ini sudah dirilis sejak tahun 2018 berbarengan dengan iPhone XS dan XR. Jadi pada saat tahun 2018 Apple langsung merilis 3 produknya, yaitu iPhone XS dan XS Max serta iPhone XR. iPhone XS Max yang ada sama gue ini itu memiliki 3 varian warna, silver, black, dan gold. Tapi warna yang paling memorable di tahun 2018 pada seri iPhone XS yaitu warna goldnya. Yang lagi di tangan gue ini warna goldnya. Jadi ya sangat keren aja gitu warna gold di iPhone XS Max atau di iPhone XS di kala itu. Dengan layar sudah Super Retina HD display dengan ukuran 6,5 inch diagonal OLED display. Ya, pada saat itu layar dengan spesifikasi seperti itu memang sangat bagus banget dan enak kita pandang. Sampai saat ini sih tetap terlihat enak sih warna dari layar iPhone XS Max ini. Dengan ukuran yang tipis tapi tetap lebar, XS Max ini mampu menggoda teman-teman yang memang suka ukuran-ukuran besar untuk memegang iPhone-nya. Karena sebenarnya pada saat itu iPhone XS dirilis dengan diagonal atau ukuran 5,8 inch. Sedangkan iPhone XS Max ini dirilis dengan ukuran 6,5 inch. Jadi ada ukuran kecil ataupun besar. Nah, menurut gua 6,5 inch itu gede banget cuy. Ini cukup gede di tangan gua, lo bisa lihat sendiri ya. Tapi buat teman-teman yang memang lebih suka iPhone yang besar-besar ukurannya, harusnya bukan jadi kendala atau faktor ya tidak memiliki iPhone ini pada saat itu. Dengan dibekalinya sertifikasi ketahanan air di IP68, iPhone XS Max ini menurut gua cukup aman lah kalau misalkan kalian nggak sengaja kecebur air, ketumpahan kuah soto atau apapun itu, harusnya sih aman-aman aja ya. Selama iPhone-nya belum pernah dibongkar atau belum pernah diganti part sih menurut gua. Lalu, iPhone XS dan XS Max ini menggunakan chipset apa? Chipset A12 Bionic, di mana memiliki 6 core CPU, 4 core GPU, dan 8 core Neural Engine. Nah, di kala itu chipset seperti itu memang ngebut banget sih. Meskipun generasi barunya sudah ada saat ini, tapi rasanya chipset itu cukup banget aman lah kalau misalkan kita gunakan untuk main game, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, rasanya masih cukup banget lah iPhone XS Max ini. iPhone XS pun sama ya seperti itu, karena spesifikasi iPhone XS dan XS Max itu tidak berbeda jauh, hanya berbeda ukuran saja, bukan beda di spesifikasi. Oke, lalu iPhone XS Max ini di bodinya kalian bisa perhatikan ini menggunakan stainless steel, glass, dan tentunya adanya ring atau silent switch. Tapi memang di kala itu iPhone masih menggunakan Lightning ya, belum menggunakan USB-C karena baru kali ini aja Apple merubah port charger di iPhone atau di lini iPhone. Lalu iPhone XS atau XS Max ini dibekali dengan dual 12 megapiksel kamera, main kamera dan telefoto kamera. Keduanya sama-sama spesifikasinya di 12 megapiksel. Memiliki 1 kali optical zoom dan 2 kali optical zoom. Lalu memiliki portrait mode dengan deep control. Jadi pada tahun itu sebenarnya XS dan XS Max itu adalah penyempurnaan dari iPhone X menurut gua. Karena cukup signifikan dari iPhone X ke XS atau XS Max perbedaannya, seperti chipset dan lain sebagainya. Berikut ini adalah hasil foto dari iPhone XS Max. Kalian bisa lihat di situ. Menurut gua masih cukup lah kalau buat sekedar foto, bikin video yang nggak terlalu profesional. Seri iPhone XS ini menurut gua sangat cukup banget buat kalian gunakan. Hasil videonya juga kalian bisa lihat di situ cukup baik banget untuk membuat sebuah video yang stabil dan smooth. Meskipun kalau kita bandingkan dengan generasi-generasi terbaru iPhone, ya rasanya jauh lah perbedaannya kalau kita bandingkan sama iPhone 12, 13 pastinya jauh. Dan kalau kalian lihat di situ hasil foto portrait mode-nya, menurut gue masih bagus banget dan masih keren hasil fotonya. Jadi memang iPhone XS dan XS Max belum bisa kita remehkan, tetapi tetap ada kekurangannya menurut gue dari hasil kamera, foto ataupun videonya. Oh ya, iPhone XS Max ini juga sudah dibekali dengan spesifikasi video yang hingga support 4K.
oke. Itu kenapa hasil videonya masih cukup baik banget menurut gua. Cukup bagus lah. Lalu kamera depannya gimana iPhone XS Max ini? iPhone XS Max ini menurut gua kamera depannya kurang terlalu baik ya. Mungkin karena memang itu dirilisnya udah lama ya, karena masih menggunakan 7 megapiksel kamera untuk kamera depan, yang dimana beberapa teknologi Apple saat ini kamera depannya itu sudah menggunakan 12 megapiksel. Jadi menurut gue kamera depannya kurang memuaskan, tapi bukan berarti nggak bagus hasilnya. Kalian bisa lihat di sini hasil foto selfie-nya, baik foto ataupun portrait mode, menurut gue sangat baik banget di capture sama iPhone XS Max. Lalu kekurangan iPhone XS atau XS Max ini apa sih? Kekurangannya menurut gue ada dua faktor. Pertama adalah faktor provider atau operator, karena masih menggunakan 4G belum 5G. Kita tahu lini iPhone yang sudah menggunakan 5G itu dari lini iPhone 12. Itu kenapa menurut gue cukup kekurangan ya. Semakin ke depannya kalau memang terrealisasi 5G di Indonesia, ya iPhone XS Max ini belum bisa menikmati fitur 5G karena memang belum mendukung. 5G itu baru mendukung di seri iPhone 12 ke atas atau iPhone 12, 13, 14. Jadi patut jadi pertimbangan. Lalu faktor kedua adalah ini masih rumor sih, tapi gue nggak tahu kepastiannya karena terlalu cepat kalau kita ambil keputusan saat ini, yaitu iPhone XS, XS Max, iPhone XR tidak akan disupport atau tidak didukung oleh iOS 18. Tapi menurut gue itu masih rumor, jadi sabar dulu, kita belum bisa pastikan kebenarannya. Cuman menurut perhitungan gue sih, sepertinya iPhone XS Max ini tidak akan didukung iOS 18 untuk tahun 2025 karena iOS 18 mungkin akan dirilis September ke seluruh pengguna iPhone. Diperkenalkannya mungkin pada saat event Worldwide Developer Conference, tapi kan dirilis ke semua penggunanya di bulan September 2024. Jadi masih ada waktu tuh. Lalu kapasitas memori RAM iPhone XS Max ini dibekali dengan 4GB RAM dan kapasitas baterainya ada di kapasitas 3174 mAh. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, masih cukup menurut gua. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lebih profesional banget gitu ya, rasanya udah nggak relevan sih. Kayak gitu, oke? Itu adalah spesifikasinya. Sekarang kita bahas ke tahap layak atau tidak dibeli iPhone XS Max ini. Menurut gue ini, gue tahu, gue sangat sadar meskipun iPhone tersebut tidak didukung updatean iOS terbaru, tapi tetap masih bisa kalian gunakan. Tentunya dengan versi-versi aplikasi dan versi iOS yang terakhir saja gitu. Jadi bukan semerta-merta ketika iPhone ini tidak didukung iOS terbaru tidak dapat digunakan. Tidak seperti itu. Jadi menurut gue balik ke kebutuhan masing-masing. Kalau misalkan kalian memang perlunya yang lebih baru lagi atau lebih cepat lagi, ya jangan beli iPhone XS Max. Tapi kalau untuk sekedar sosial media, chattingan, gamer tipis-tipis ya kalian masih bisa menggunakan iPhone XS Max ini. Kalau misalkan nantinya iOS 18 tidak mendukung iPhone XS Max, ya menurut gue bukan berarti iPhone ini nggak bisa digunakan. Tetap bisa digunakan selayaknya iPhone, tapi dengan versi aplikasi atau iOS terakhir aja, seperti itu. Lalu untuk harga sekarang berapa? Pada saat di order sama tim gue di marketplace, ini ada di harga 38-4 juta. Mungkin banyak kan yang jual 4 juta atau 4.200.000 atau 4,5 paling tinggi mungkin. Karena ini storage yang 64GB dan dusnya ini tidak original. Isi aksesorisnya pun tidak original. Tapi alhamdulillahnya unitnya baik-baik aja dan aman-aman aja. By the way ini unit Inter juga. Sejauh ini sih untuk sinyal sih aman. Baterai health-nya sudah 72% juga. Tapi menurut gua oke lah XS Max di harga segitu. Karena kalau harga tuh tetap ya balik ke kondisi unit, balik ke kondisi kelengkapan, dan tentunya banyak parameternya lah, baterai health, IMEI gitu. Semua bisa kalian perhitungkan atau bisa kalian negosiasikan sama yang jual iPhone XS Max ini. Kayak gitu, oke? Layak atau tidak dibeli? Layak-layak aja unit secondnya. Tapi kalau misalkan kalian butuhnya lebih canggih lagi atau punya rezeki lebih, ya gue saran pribadi beli yang di atas iPhone XS Max. Mungkin iPhone 12, mungkin iPhone 13 gitu. Menurut gue itu aja dari gue. Harusnya sudah menjawab buat teman-teman yang lagi pengen beli iPhone XS Max di tahun ini. Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.